semuanya, kami mahasiswa dari Universitas Widya Dharma Pontianak. Sebelumnya saya ingin bertanya, apa kabar semuanya di tengah pandemi COVID-19 ini? Saya harap teman-teman dan keluarga sehat semua ya. Nah, di masa isolasi atau karantina ini bukan berarti semangat belajar kita itu kendor, tetapi harus tetap semangat tinggi dalam belajarnya, karena sistem belajar itu tidak hanya bertatap muka saja, tetapi bisa dengan cara online. Nah, seperti yang saat ini kami lakukan, yaitu online presentation. Video yang kami buat ini adalah untuk memenuhi tugas desain skripsi kelompok kami, yaitu pada mata kuliah riset akuntansi dan keuangan. Sebelum kami memulai video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube kami ya. Ini kami akan memperkenalkan diri kami dulu. Saya yaitu Nia Oktavia Putri dengan nomor pokok mahasiswa 176122442. Kami dari Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Widya Dharma Pontianak. Selanjutnya teman saya akan memperkenalkan diri ya. Teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Brigita Natasha, NPM saya 17612174. Sebentar lagi kami akan memulai presentasinya, so jangan di skip, oke? Hai guys, kami dari kelompok 14 dengan judul Pengaruh Ukuran Perusahaan, Resiko Bisnis, dan Growth Opportunity terhadap Struktur Modal pada sektor farmasi di Bursa Efek Indonesia. Latar belakang penelitian. Ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan yang ditunjukkan pada total aset, jumlah penjualan, rata-rata penjualan, dan rata-rata total aset. Semakin besar ukuran suatu perusahaan, maka akan semakin mudah perusahaan untuk menggunakan pendanaan jangka panjang. Dibandingkan dengan perusahaan kecil, struktur modal perusahaan akan lebih banyak menggunakan hutang dibandingkan dengan menerbitkan saham. Resiko bisnis. Resiko bisnis adalah ketidakpastian atas proyeksi pendapatan di masa mendatang jika perusahaan tidak menggunakan hutang. Pengertian risiko sendiri merupakan penyimpangan hasil atau return yang diperoleh dari rencana hasil atau return yang diharapkan. Growth opportunity. Growth adalah kesempatan yang dimiliki oleh perusahaan dalam pengembangan dirinya dalam pasar. Perusahaan yang sedang bertumbuh akan lebih memilih untuk menggunakan pinjaman sebagai pendanaannya agar dapat mengembangkan bisnisnya. Struktur modal atau kapital struktur merupakan perbandingan atau imbangan pendanaan jangka panjang perusahaan yang ditunjukkan oleh perbandingan hutang jangka panjang terhadap modal sendiri. Objek yang kami teliti adalah penelitian pada perusahaan sektor farmasi yang ada di Bursa Efek Indonesia. Alasan penulis memilih perusahaan sektor farmasi karena perusahaan sektor farmasi yang memiliki prospek yang cerah di masa yang akan datang dengan melihat potensi jumlah penduduk yang terus bertambah besar. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Ukuran Perusahaan, Resiko Bisnis, dan Growth Opportunity terhadap Struktur Modal pada Sektor Farmasi di Bursa Efek Indonesia. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan apa yang telah Nia sampaikan. B. Permasalahan. Yang pertama, apakah struktur modal berpengaruh terhadap ukuran perusahaan? Yang kedua, apakah struktur modal berpengaruh terhadap risiko bisnis? Yang ketiga, apakah struktur modal berpengaruh terhadap growth opportunity? Yang C, batasan masalah. Untuk meminimalisir peluang terjadinya pelebaran masalah dalam penulisan desain skripsi ini, dan agar lebih sesuai dengan judul yang disajikan, maka penulis mengukur struktur modal menggunakan rasio DAR, ukuran perusahaan dengan menggunakan in total asset, rasio bisnis dengan menggunakan EAT yang dibagi dengan total equity, sedangkan growth dengan menggunakan total aktiva pada periode sekarang dikurangi dengan total aktiva periode sebelumnya dan dibagi dengan total aktiva periode sebelumnya pada periode penelitian yang diambil dalam jangka waktu 5 tahun, yaitu 2010 sampai 2015. D. Tujuan penelitian.
Tujuan penelitian yang pertama adalah untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh struktur modal terhadap ukuran perusahaan pada sektor farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua, untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh struktur modal terhadap risiko bisnis pada sektor farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang ketiga, untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh struktur modal terhadap growth opportunity pada sektor farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat bagi pembaca. Manfaat penelitian ini untuk pihak pembaca adalah diharapkan sebagai penambah wawasan mengenai struktur modal terhadap ukuran perusahaan, risiko perusahaan, dan growth opportunity. Yang kedua, manfaat teoritis. Manfaat penelitian untuk teoritis adalah diharapkan penelitian ini dapat menjadi dasar teoritis untuk penelitian selanjutnya. Yang ketiga, manfaat bagi penulis. Manfaat bagi penulis adalah untuk menambah wawasan dan menambah ilmu, pengetahuan, serta mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang sudah didapatkan selama perkuliahan berlangsung. F. Kerangka pemikiran. Menurut Rianto 2001 halaman 298, ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan yang ditujukan pada total aset, jumlah penjualan, rata-rata penjualan, dan rata-rata total aset. Ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan. Semakin besar ukuran suatu perusahaan, maka kemungkinan akan semakin lebih mudah untuk memperoleh pinjaman dan menggunakan pendanaan jangka panjang dibandingkan dengan perusahaan kecil. Semakin besar suatu perusahaan, maka struktur modal perusahaan akan lebih banyak menggunakan hutang dibandingkan dengan menerbitkan saham. Menurut Junaidi 2006, dalam penelitian Yeniati dan Destriana 2010, menyatakan bahwa risiko bisnis adalah ketidakpastian atas proyeksi pendapatan di masa mendatang jika perusahaan tidak menggunakan hutang. Jika perusahaan memiliki risiko bisnis yang cukup tinggi, maka kemungkinan untuk melakukan pendanaan melalui hutang akan semakin kecil, karena kemungkinan pendapatan yang diperoleh kecil. Rahmawardani 2007 dan Novianti 2015 menunjukkan bahwa risiko bisnis memiliki pengaruh terhadap struktur modal. Menurut Seftiani dan Handayani 2011, dalam penelitian Wimelda dan Aan 2013 menjelaskan bahwa growth adalah kesempatan yang dimiliki oleh perusahaan dalam mengembangkan dirinya dalam pasar. Perusahaan yang sedang bertumbuh akan lebih memilih untuk menggunakan pinjaman sebagai pendanaannya agar dapat mengembangkan bisnisnya. Next, G. Hipotesis. Hipotesis pertama, ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap struktur modal. Hipotesis kedua, risiko bisnis berpengaruh negatif terhadap struktur modal. Hipotesis 3, growth opportunity berpengaruh positif pada struktur modal. Metode penelitian. Yang pertama, bentuk penelitian. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan untuk pemilihan sampel adalah metode purple sampling, taking analisis data dengan analisis rasio, regresi panel data, dan pengujian hipotesis. Yang kedua, definisi variabel. Yang pertama, ukuran perusahaan. Bisa kita lihat pada layar, rumus yang digunakan adalah firm size sama dengan log N dikali dengan total aset. Yang kedua, risiko perusahaan. Dengan rumus risk sama dengan EAT dibagi dengan total equity. Dan yang ketiga, growth opportunity. Dengan rumus GO sama dengan total aset T dikurang dengan total aset T dikurang 1 per total aset T dikurang 1. Oke teman-teman semuanya, sekian presentasi dari kami. Terima kasih juga atas perhatiannya.
Dan terima kasih juga kepada Ibu Maria Contessa selaku dosen pembimbing dalam mata kuliah riset. Saya berharap apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua dan see you guys, bye-bye!